Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Good afternoon, how are you today? I hope you all still fine. Oke, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian itu tetap baik-baik saja ya. Hari ini atau sore ini kita berada di part 10. Oke, hari ini kita berada di bagian 10. Oke, atau dalam bahasa Inggrisnya part 10. Oke. Di bagian 10 ini kita masih berada di kata ganti pertanyaan, teman-teman. Atau dalam bahasa Inggrisnya interrogative pronoun. Oke, untuk teman-teman yang sudah pernah belajar part of speech atau pembagian kata, ini masih berada di part of speech atau pembagian kata. Fokus kita hari ini bagaimana kita membuat pertanyaan kepemilikan atau membuat pertanyaan dengan kata milik, yaitu interrogative pronounnya adalah whose. Cara bacanya whose. Jadi we ini seakan-akan hilang, teman-teman. Oke, cara bacanya whose. Dalam bahasa Indonesia milik siapa. Oke, saya ulangi lagi. Whose ini sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan kepemilikan. Oke. Pronunciation-nya atau cara bacanya adalah whose. Milik siapa. Oke, langsung ke contoh. Contoh dalam bahasa Inggrisnya adalah example. Contoh yang pertama, ibu kamu sakit. Oke, sekali lagi, ibu kamu sakit. Berarti ini ibu milik kamu gitu ya. Kalau diartikan, ini ibu milik kamu. Ibu kamu sakit. Oke, dalam bahasa Inggrisnya, kata milik kamu, oke, di bagian sebelumnya atau materi sebelumnya sudah saya bahas. Ini namanya possessive pronoun. Oke, kalian bisa cari lagi di materi saya sebelumnya bahwa your ini adalah kata miliknya kamu. Oke, di situ ada my, ada your ya teman-teman. Kata milik saya itu my atau kata miliknya I itu adalah my. Kata miliknya you itu adalah your. Kebetulan di sini miliknya kamu gitu ya. Jadi setelah your ada kata benda. Jadi your mother is sick. Artinya ibu kamu sakit. Ini kalau saya artikan secara perkata, ibu kamu adalah sakit gitu. Tapi kita tidak perlu bilang adalah ya teman-teman, untuk tidak memperbanyak ini. Tidak pemborosan kata ya. Jadi your mother is sick. Your mother is sick. Ibu kamu sakit. Itu ya. Oke, sekali lagi. Your mother is sick. Ini jadi kata benda ini boleh diganti-ganti teman-teman. Ini kebetulan di sini mother. Umpamanya your book is white umpamanya. Atau is big. Buku kamu putih atau hitam. Gitu ya. Jadi kata milik ini pasti bersamaan dengan kata benda teman-teman. Oke, untuk vocabularies atau kosakata kalian boleh hafalkan sendiri ya di rumah. Bisa buka kamus kata benda itu apa saja gitu ya teman-teman. Oke. Jadi sekali lagi, your mother is sick. Ibu kamu sakit. Oke, sekarang kita ke pokok permasalahan hari ini. Ke pokok materi hari ini, bahwa kita akan membuat pertanyaan kepemilikan dengan menggunakan
interrogative pronoun whose atau kata ganti pertanyaan whose ya. Oke. Yang akan kita tanyakan yaitu nomor 1. Oke, saya kasih nomor juga di sini teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Jadi kalau menanyakan subjek, ini subjek teman-teman, beda lagi. Untuk menanyakan sebab akibat juga beda lagi ya. Cuma fokus kita hari ini kepemilikan teman-teman. Oke, jadi your yang akan ditanyakan atau milik kamu. Sehingga ini akan menjadi, kalau diganti menjadi whose, nih. Jadi your ini namanya kata ganti pertanyaan, berarti ini diganti dengan sebuah pertanyaan teman-teman. Jadi diganti dengan sebuah pertanyaan. Kalau kata milik diganti dengan pertanyaan, oke, yaitu menjadi whose. Sehingga cara pembuatannya ini diganti dengan whose mother is sick. Oke. Ini kurang tanda tanya ya teman-teman, biar kalian langsung paham bahwa ini adalah sebuah pertanyaan. Jadi sekali lagi, whose mother is sick. Jadi kalau saya artikan, ibu siapa yang sakit? Oke. Whose mother is sick? Whose mother is sick? Whose mother is sick? Jadi ibu siapa yang sakit? Maka jawabannya teman-teman ya pasti ibu kamu teman-teman. Karena di sini adalah your ini adalah milik kamu. Sehingga kalau ditanyakan, sehingga ketika umpamanya kita mendengar sebuah berita, tiba-tiba nggak jelas ada orang sakit, sebuah ibu atau seorang ibu umpamanya, seorang ibu sedang sakit, terus kita mau bertanya, maka kita menggunakan whose mother is sick. Whose mother is sick? Ibu siapa yang sakit, gitu ya. Oke. Terus berikutnya, contoh yang nomor 2 dalam bahasa Indonesia dulu. Suami kamu menelpon saya tengah malam. Oke. Ini bisa digunakan untuk ini ya, para ini. Tiba-tiba ada yang mengganggu tengah malam, umpamanya kita menggunakan kalimat ini. Suami kamu menelpon saya tengah malam. Semoga ini tidak terjadi ya teman-teman. Oke, maksudnya menelponnya bukan yang aneh-aneh maksudnya. Suami kamu menelpon saya tengah malam. Oke, dalam bahasa Inggrisnya, your husband call me midnight. Your husband call me midnight. Oke. Lagi, your husband call me midnight. Jadi kalau saya artikan, suami kamu menelpon saya tengah malam. Oke. Kita masuk ke pembahasan hari ini. Cara membuat pertanyaannya gimana? Yaitu tetap ya teman-teman, saya kasih nomor 1 di sini, yaitu yang diganti interrogative pronoun, yang diganti sebuah pertanyaan yaitu kata miliknya. Bagaimana kata yang digunakan untuk menggantikan kepemilikan, yaitu menggunakan whose. Di sini boleh bukan hanya your ya teman-teman. Di sini boleh his, kepemilikan dia laki-laki, seperti my, kepemilikan saya, atau their, kepemilikan mereka. Umpamanya their husband call me. Jadi suami mereka memanggil saya tengah malam. Atau boleh di sini umpamanya her, kepemilikan dia perempuan. Her husband call me midnight. Oke. Suami dia perempuan memanggil saya tengah malam. Oke, langsung ke pembahasan hari ini. Cara membuatnya yaitu sama dengan yang nomor 1, yaitu your ini diganti dengan whose teman-teman. Oke, kita tarik ke atas bahwa whose itu artinya milik siapa atau kepunyaan siapa. Jadi kalau dibuat pertanyaan menjadi whose husband call me midnight. Whose husband call me midnight.
Jadi nada pertanyaannya, whose husband call me midnight? Whose husband call me midnight? Jadi artinya, suami siapa yang memanggilku tengah malam? Oke. Jadi whose husband call me midnight artinya suami siapa yang memanggilku tengah malam. Maka jawabannya pasti yang ditanyakan ini, teman-teman. Yang ditanyakan ini nggak perlu ditulis lagi, karena ini kalau ditulis akan merusak arti, teman-teman. Oke, dalam sebuah writing, dalam sebuah penulisan dalam bahasa Inggris, ini nggak perlu lagi ditulis. Atau dalam speaking ini juga pasti nggak ditulis. Kenapa? Yang kita tanyakan itu berarti yang tidak kita ketahui. Jadi whose husband call me midnight? Jadi suami siapa yang memanggil saya tengah malam? Maka jawabannya adalah your, suami kamu, your husband. Atau her husband, suami dia perempuan umpamanya. Atau their husband, jawabannya umpamanya. Jadi their husband itu suami mereka. Ya seperti itu, teman-teman. Oke, pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Cuma di sini ada PR ya buat teman-teman. Especially for student of Afif ya. SMA Afif ya. Boleh kalian kirim ke WA saya, atau boleh tulis di kolom komentar PR, homework. Homework itu adalah PR, teman-teman, pekerjaan rumah. Oke, yaitu nomor 5. Oke, di mana nomor 5? 1 2 3 4 5. Nomor 5 itu menanyakan midnight. Menanyakan waktu. Oke, ini sudah saya bahas sebelumnya di part 9 atau di bagian 9. Yaitu menanyakan waktu. Kalau menanyakan waktu, aturannya seperti apa? Saya tunggu ya, teman-teman, tugas kalian atau anak-anak SMA Afif ya, saya tunggu. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di part 11 atau di bagian 11 nanti. See you next time. I hope you enjoy your learn. Mudah-mudahan kalian enjoy dalam belajar. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.